Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala al-musannif hafidhahullahu ta'ala fi kitabih Sittu Durar min usuli ahli al-athar. Ta'rifu at-tariqi min kalam Ibn al-Qayyim al-awwali natabayyanu at-tariqa wa natabayyu anna al-maqsuda bit-tariqi ha huna huwa ar-ruknu tsani min arkani at-tauhid ba'da syahadati an la ilaha illallah ay syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. وهو أيضا الركن الثاني من أركان العمل المتقبل إذ لا يقبل عمل كما هو معلوم إلا بشرطين: الأول إخلاص الدين لله تعالى، الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada pekan yang lampau kita telah menyebutkan prinsip yang kedua, yaitu at-tariq wahid, jalan kebenaran itu satu, tak berbilang. Maka pada malam hari ini kita akan masuk kepada ta'rifut tariq. Apa itu jalan yang dimaksudkan? Definisi jalan yang satu itu apa dia? Berkata pengarang kitab ini, Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi hafizahullah tabaraka ta'ala, min kalam Ibn Qayyim al-awwal natabayyanu at-tariqah. Dari perkataan Ibn Qayyim yang terdahulu kita pun memahami apa yang dimaksudkan dengan jalan itu. Jalan satu itu apa? Kita paham. Wa natabayyanu anna al-maqsuda bit-tariqi hahuna huwa ar-ruknu tsani. Ini maksudkan dengan jalan kedua dialah rukun yang kedua dalam syahadat, min arkanit tauhid, daripada rukun tauhid ba'da syahadati an la ilaha illallah, setelah ikrar syahadat la ilaha illallah, permakluman seseorang kesaksiannya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah. Ini rukun yang pertama. Maka rukun keduanya, dan ini yang dimaksudkan dengan jalan tersebut, ai syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Prinsip pertama tentang ikhlas kita pelajari, kewajiban ikhlas, dan itulah rukun pertama syahadat la ilaha illallah. Maka prinsip kedua adalah yang disebutkan dengan nama ta'rifut tariq, ya at-tariq wahid, jalan kebenaran itu satu, dan jalan yang dimaksudkan itu adalah jalan yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah rukun kedua dari tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Barang siapa yang memurnikan agamanya hanya untuk Allah, mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah, kemudian dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang ditempuh Nabi dia titi, dia jalani, ya, jembatan dia menuju Allah adalah jembatan yang telah dilewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang selamat. Ini adalah penjelasan tentang rukun yang kedua, yaitu makna Muhammad Rasulullah. Wa huwa aidan ar-ruknu tsani min arkanil amal mutaqabbal, dan rukun ini adalah rukun kedua juga dari syarat amalan itu baru dapat diterima. Idz la yuqbalu amalun, karena tak akan mungkin dapat diterima suatu amalan, kama huwa ma'lum, sebagaimana yang kita ketahui, illa bi syartain, kecuali dengan dua syarat: ikhlasul dini lillahi ta'ala, ikhlas hanya untuk Allah, menundukkan diri, mengikuti agama hanya untuk Allah. Yang kedua, tajridul mutaba'ati li Rasulillah, memurnikan keikutan, hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua syarat amalan. Jika tak ada padanya, amalan ditolak. Sekalipun amalannya ikhlas setinggi gunung, sedalam samudra keikhlasannya, setinggi gunung keikhlasannya, tapi jika tidak ikut yang kedua ini, tak ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sia-sia, tak diterima Allah Jalla wa Ala. Semuanya akan ditolak Allah, karena Allah tak menerima amalan kecuali sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Bayangkan jika seorang tawaf 70 kali, ya, orang tawaf 7 kali, dia tawafnya 70 kali, tambahnya 01, sampai dia subhanallah keletihan, sia-sia. Walaupun dia ikhlas, di mananya kena? Kenanya di mutaba'ah. Nabi tak pernah ajarkan tawaf 70 kali. Nabi hanya ajarkan tawaf itu 7 kali.
Ya, Nabi tawaf di Ka'bah, dia tawaf di kuburan. Tak kena. Ya, tak mengikuti contoh Nabi. Nabi tidak pernah tawaf di kuburan. Apalagi jika niatnya mengagungkan orang di kubur, dua-duanya kena. Kena pada la ilaha illallahnya, kena pada Muhammad Rasulullahnya. Naam. Walastul ana bisaddadil istidlali bisadadil istidlali li hadhihi alqa'idatil masyhurah li'anna al-ghayata min hadzal mabhathi huwa bayanu sabilin nabawiyyati allati la yusilu ila Allah siwaha fa innal jahla bit-tariqi wa afatiha wal maqsud yujibu ta'ab al-katsira ma'al fa'idatil qalilah. Kata beliau, kata Syekh Abdul Malik, walastul ana bisadadil istidlal li hadhil qaidatil masyhurah. Aku bukan dalam menjelaskan tentang pendalilan terhadap kaidah ini. Kaidah yang masyhur ini, kaidah kedua atau dua kaidah ini. Karena li'annal ghayata min hadzal mabhath wa bayanus sabilin nabawiyyah. Karena tujuan daripada pembahasan ini adalah menjelaskan jalan Nabi SAW allati la yuwassilu ila Allah siwaha. Jalan itulah yang hanya dapat menyampaikan kepada Allah, jalan lain tak sampai. Fa innal jahla bit-tariqi wa afatiha, orang yang jahil tak tahu jalan Nabi. Wa afatiha, tak tahu segala macam halangan rintangan yang akan menghalangi dia di jalan ini, dia tak tahu sehingga terjebak. Orang yang tak tahu jalan bahaya. Ya, tak sampai tujuan. Kalaupun dia tahu jalan tapi dia tak tahu bagaimana medan jalan tersebut, dalamnya ada lubang, dalamnya ada jurang. Ya, dia melangkah saja, dikiranya jalan itu datar, dikiranya jalan itu lurus, padahal jalan itu mendaki atau menurun atau bercabang ke kanan, bercabang ke kiri. Mungkin di sana sini ada lubang-lubang besar. Sekiranya dia tak tahu jalan, tak sampai. Sekiranya tahu jalan tapi tak tahu halangan-halangan, di sana ada copet, di sana ada rampok, ada bajing loncat, juga khawatir tak sampai. Bisa-bisa sampai ke jurang, tak sampai ke tujuan, sampai ke rumah sakit atau sampai ke kuburan karena tak tahu afatut thariq. Tak tahu dia apa halangan dan rintangan di jalan. Maka jalan menuju Allah, jalannya adalah jalan Rasulullah. Setiap orang harus tahu inilah jalan Rasulullah dan apa halangan rintangan yang akan menghalangi seorang menempuh jalan tersebut. Dia harus paham. Namanya afatut thariq. Li'anna al-jahla bit-thariq, karena orang yang tak tahu jalan yang ditempuh Nabi, wa afatiha, segala macam cacat yang terdapat pada jalan tersebut, halangan rintangan, wal maqsudi, ya, tak tahu juga tujuan, yujibut ta'abal katsir, akhirnya dia letih berjalan, ya, tak sampai-sampai ke tujuan, mungkin juga bahkan terpaling daripada tujuan, terkapar keletihan atau terkapar masuk jurang, ma'al faidatil qalilah, dan sedikit sekali faedah yang didapatkan dari perjalanan yang tak sampai ke tujuan. Subhanallah. Naam. Wa bayanun anna hadhihi وبيان أن هذه السبيل واحدة لا يجوز الافتئات فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بادعاء أن الطريق إلى الله بعدد أنفاس البشر أو غير ذلك مما يعلم بطلانه من دين الله الذي جاء ليوحد أهله لا ليفرقهم. وقد قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وبيان أن هذه السبيل واحدة. Adapun penjelasan jalan itu hanya satu. La yajuzul iftiatu fiha ala Rasulillah. Tak boleh kita menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sempurna menempuh jalan tersebut sehingga kita cari jalan sendiri yang lebih sempurna. Biddi'ai anna at-tariqa ila Allah bi'adadi anfasil bashar, dan kita mengatakan bahwasanya jalan menuju Allah sebanyak jiwa manusia, sebanyak hentakan dengus nafas dan urat nadi manusia yang berdetak. Tak mungkin. Andai kata jalan menuju Allah diserahkan kepada setiap orang, kacau balaulah agama ini. Bi'adadi anfas, dikatakan di sini bi'adadi anfasil bashar. Andai kata jalan menuju Allah berbilang sebanyak bilangan, ya, nafas-nafas manusia atau diri-diri manusia, kacau balau. Subhanallah.
Tak perlu diutus nabi, sudah jalannya masing-masing sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dikirimkan kitab? Untuk apa diutus nabi? Kecuali untuk menjelaskan ini jalan yang menuju Allah. Subhanallah. Ya, andai kata semua orang ini tahu jalan menuju Allah, tak perlu diutus nabi. Tak perlu ada turun petunjuk berupa Quran. Ya, jangan kita menganggap dan menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tak benar dalam menuju jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengklaim setiap orang itu bisa sampai kepada Allah tanpa melalui jalan Nabi. Mustahil. Kenapa mustahil? Allah perkara gaib, tak dapat dicerna dengan akal dan logika manusia. Karena logika begitu sempitnya, begitu lemahnya, naifnya. Jangankan Allah Jalla wa'ala, banyak makhluk yang tak sampai kita. Logika kita ke sana tak sampai. Subhanallah, ruh dalam diri kita tak sampai logika kita bagaimana bentuknya. Sampainya signal ke handphone kita tak paham kita. Subhanallah. Ya, Allahu Akbar. Banyak hal-hal dalam kehidupan yang kita tidak sampai akal kita ke sana. Bagaimana Allah, bagaimana negeri akhirat. Subhanallah, bagaimana hidup setelah kematian, bagaimana hari berbangkit, bagaimana hari kiamat, bagaimana iman kepada malaikat. Tak mungkin sampai dengan akal-akal manusia. Pasti membutuhkan petunjuk, dalil. Karena itulah dikirim Nabi SAW. Kata beliau, "Aw ghairi dzalika mimma yu'lamu butlanu min dinillahi alladzi jaa'a liyuwahhida ahlah." Atau ungkapan-ungkapan lain yang pasti batil. Ya. Karena agama ini datang untuk menyatukan manusia. Liyuwahhida ahlah, la liyufarriqahum. Agama ini datang bukan untuk memecah belah manusia. Buat suka hati kalian. Ini kiblatnya ke Ka'bah, ini kiblatnya ke Baitul Maqdis, ini kiblatnya ke Bethlehem. Kacau balau. Ya, masjid ini kacau balau andai kata antum masing-masing suka-suka. Ya, kiblatnya suka-suka, jam salatnya suka-suka, sebentar azan, bentar lagi azan, qomat. Kacau balau, tak ada aturan. Ya, ini kiblatnya kemari, ini kiblatnya ke belakang. Subhanallah. Agama datang menyatukan. Antum perhatikan, untuk apa kita menghadap Ka'bah? Jawabannya untuk menyatukan kaum muslimin. Allah bukan di dalam Ka'bah. Hasya wa kalla, Allah di atas makhluknya, maha besar. Tak cukup baginya alam yang begitu kecil ini. Subhanallah. Kenapa dia perintahkan Ka'bah? Menyatukan kiblat. Subhanallah. Ya, untuk menyatukan kita seluruhnya. Ada kesatuan kiblat, ada kesatuan kitab suci, kesatuan nabi. Ini yang menyatukan kita. Nabi kita satu, agama kita satu, kitab kita satu, kiblat kita satu, Tuhan kita satu. Loh, kok berbeda-beda? Kok berpecah belah? Yang satu menyerang yang lain, yang satu menyesatkan yang lain. Subhanallah. Siapa rupanya Tuhanmu? Allah. Tuhanku juga Allah. Nabimu siapa? Rasulullah. Nabiku Rasulullah. Loh, kok beda kita? Oh, ternyata pasti ada yang bermasalah. Pasti ada yang tak ikut Nabi SAW. Waqad qala Allah Ta'ala, apa buktinya Allah suruh kita bersatu? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di atas tali Allah, jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah alaikum atas kalian idz kuntum a'daan. Dahulu sebelum datang Islam, kalian bermusuhan, peperangan berkecamuk sepanjang masa antara Aus dan Khazraj, antara kabilah dengan kabilah lainnya. Islam menyatukan mereka. Wallahi kalau tidak ada Islam, tak pernah orang tahu yang namanya Bilal, tak tahu orang namanya Ammar, tidak tahu yang namanya Suhaib, tidak tahu orang namanya Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman. Subhanallah. Mereka adalah pengembala kambing, tak dikenal. Bahkan Arab tak sedikit pun dilirik oleh Romawi, tak dilirik oleh Persia. Tak ada padanya kehidupan yang makmur. Padang pasir, apalah artinya padang pasir? Subhanallah. Islam membuat mereka menjadi qadatul umam, pemimpin bangsa-bangsa di dunia ini. Sebelumnya mereka qadatu al-ghanam. Mereka adalah pemimpin-pemimpin gembala-gembalaan, yakni para pemimpin-pemimpin kambing-kambing yang mereka gembalakan. Dengan Islam berubahlah mereka dari qadatul ghanam menjadi qadatul umam, pemimpin umat-umat di dunia. Allahu Akbar. Islam yang merubah mereka, Islam yang menyatukan mereka. Kalau bukan Islam tak akan mungkin bersatu orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj. Subhanallah. Maka ingatlah terkala dahulu kan bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum, Allah satukan hati kalian di atas Islam. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan,
kalian pun bersatu padu dengan nikmat Allah SWT menjadi orang-orang bersaudara. Naam. Wa qad jaa tafsir hadzal hablil kafil bi jam'il muslimin kitabullah Bi kitabillah. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu inna hadha as-sirata muhtadar tahduru syayatin yunaduna ya Abdullah halumma hadha as-sirat liyasuddu an sabilillah fa'tasimu bihablillah fa inna hablallahi huwa kitabullah. Wa qad jaa tafsir hadzal hablil kafil bi jam'il muslimin. Telah datang penjelasan apa ini yang maksudkan dengan bersatu padulah dengan tali Allah. Tali Allah itu apa? Yang menjamin persatuan kaum muslimin, yang dapat menyatukan semua kaum muslimin. Ya, walaupun berbeda-beda sukunya. Di negeri kita ini suku beratus. Allahu Akbar. Ya, berapa banyak di negeri-negeri yang banyak pada suku pertikaian sepanjang zaman. Subhanallah. Berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda bangsa, warna kulit, etnis. Semuanya disatukan dengan Islam. Maka tafsir telah datang keterangan makna bihablillah yang dapat menyatukan kaum muslimin. Apa dia? Bihablillah, dengan tali Allah hendaklah akan bersatu. Maksudnya adalah tali Allah itu adalah kitabullah. Maka kitabullah inilah menyatukan kaum muslimin. Kalau andai kata kita berbeda-beda, kembalikan kepada kitabullah. Subhanallah. Di sana ada keterangan. Di sana ada penjelasan. Itu yang menyatukan kita, kitabullah tabaraka taala. Ya, bukan kitab primbon, bukan kitab-kitab lain yang macam-macam, bukan kitab-kitab filsafat Aristoteles, Sokrates, bukan. Ya, tapi kitabullah. Dan tafsiran kitabullah ini adalah yakni makna daripada hablullah dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud. Berkata Ibnu Mas'ud, "Inna hadzal sirata muhtadarun." Sesungguhnya jalan ini, jalan Nabi, muhtadar, banyak dihadiri oleh siapa? Tahduruhu syayatin, dihadiri oleh syaitan-syaitan. Baik dari golongan manusia, alangkah banyaknya mereka syaitan-syaitan dari golongan manusia yang menyesatkan manusia, menyesatkan kaum muslimin dari Allah Subhanahu wa taala dengan tawaran-tawaran syahwat yang membuat orang lupa dan lalai dari dunia, yakni dari negeri akhirat, sibuk dengan dunianya, maupun yang menyesatkan manusia, melalaikan manusia dari akhirat dengan jalan syubhat. Banyak syaitan-syaitan manusia. Daripada kau ngaji itu ada konser musik, enak lagi konser, ngaji capek kita, ustadznya itu aja. Konser enak lagi, goyangnya mantap. Ini syayatinul ins, syaitan-syaitan manusia. Apa ngaji? Tak dapat duitnya, uang keluar yang ada bensin habis, bagus lagi overtime OT lah. Subhanallah. Kau ngaji dapat duit, bertambah uangmu? Enggak kan? Bagus kau masuk kerja. Ini syayatinul ins. Subhanallah. Terkena syubhat. Ya, terkena syahwat. Banyak sekali syubhat-syubhat yang menghalangi manusia. Baik syubhat berupa pemikiran ideologi dari luar Islam, marxisme, komunisme, subhanallah, yang sekarang terjebak sebagian pemuda-pemuda, liberalisme, masya Allah, banyak. Ya, materialisme, yang isme-isme ini banyak membahayakan. Subhanallah, itu dari luar Islam. Ya, dari dalam Islam yang menisbatkan dirinya kepada Islam juga banyak yang menyesatkan dalam bentuk paham radikalisme yang mengatasnamakan Islam. Islam lepas daripada mereka, salah-salah berjalan masuk ikut kelompok radikalisme, kelompok radikal. Walaupun Islam bukan radikal, tapi mereka orang-orang jahil yang mengatasnamakan radikal dengan nama Islam. Islam lepas daripada pemahaman mereka yang sesat dan menyesatkan manusia. Paham radikalisme, paham sufisme yang mengatakan dalam dirinya ada Tuhan, Tuhan menyatu dengan dirinya, semua ciptaan ini adalah Allah belaka, tak ada alam semesta, yang ada hanya Allah. Sufisme. Subhanallah. Ya, banyak hal-hal yang membuat orang tersesat daripada jalan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lagi yang namanya rawafid yang kerjanya hari-harian menangisi Husain. Subhanallah, kerjanya hari-harian menyumpah para sahabat. Subhanallah, kerjanya hari-harian adalah memecah belah barisan kaum muslimin.
Banyak penyimpangan-penyimpangan. Subhanallah, kalau kita tak mengetahui jalan berupa kitabullah tabaraka taala ini, siap-siaplah kita tersesat. Banyak yang menyesatkan manusia. Dalam jejaring sosial Facebook, dari Facebook banyak orang tersesat. Dari WhatsApp banyak orang tersesat. Grup-grup yang menyesatkan, memberikan syubhat-syubhat, memberikan berita-berita hoak, ujungnya celah sahabat, maki-maki ummahatul mukminin, menjelek-jelekkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa manfaatnya dia jelek-jelekkan Muawiyah? Muawiyah raja terbaik sepanjang zaman. Dia telah bentangkan kekuasaan sampai kemana-mana. Ini orang apa kerjanya kecuali jelek-jelekkan Muawiyah? Tak ada. Wallahi, satu titik kesalahan Muawiyah tak akan pernah sebanding dengan samudra daripada kebaikan-kebaikannya. Kalau ceramah jelek-jelekkan Muawiyah, ini adalah syaitan, syaitanul ins. Kadang-kadang ceramah di radio jelek-jelekkan Muawiyah radhiyallahu anhu warḍah. Apalagi yang namanya Yazid. Dan Muawiyah adalah benteng para sahabat. Jika dia telah digugurkan, bahkan akan datanglah kepada sahabat-sahabat lainnya celaan. Kalau antum mau tahu lihat orang sesat, lihat bagaimana sikap terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Banyaknya kisah-kisah yang tidak benar tentang beliau radhiyallahu anhu warḍah. Subhanallah. Ini syayatinul ins. Ya, ada juga syayatinul jin, syaitan-syaitan dalam bentuk jin yang membisikkan kepada manusia kesesatan. Jalan ini dipenuhi oleh syaitan. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah, yunadun, syaitan-syaitan ini akan mengajak, menyuruh, ya Abdullahi halum, wahai hamba Allah, ikut aku, ikut jalan ini. Hadzas sirat, inilah jalan yang benar. Liyasuddu an sabilillah, agar mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Fa'tasimu bihablillah. Kata Ibnu Mas'ud, hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Fa inna hablallahi huwa kitabullah. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan tali Allah itulah kitab Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsiran sahabat tentang makna hablullah, yang kita harapkan persatuan yang dibangun di atas kitabullah, bukan persatuan fisik. Persatuan fisik persatuan sesaat. Ya, kumpul rame-rame bersatu fisiknya sesaat. Setelah sampai target yang mereka inginkan, mulai di antara mereka terjadi pertengkaran, peperangan, berebut. Ketika sampai target, setelah itu adalah perebutan kekuasaan. Karena yang menyatukan mereka adalah fisik-fisik mereka, bukan kitabullah tabaraka taala. Yang menyatukan Islam dan kaum muslimin kitabullah. Inilah persatuan yang abadi, bukan persatuan di atas kepentingan. Sehingga muncullah slogan abadi. Apa itu? Tak ada musuh abadi, tak ada teman abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Kalau andai kata sama dengan kita kepentingannya, kita berkawan. Kalau beda kepentingan, kita bermusuhan. Tak penting, yang penting adalah ya kepentingan. Subhanallah. Jadi tak ada yang namanya musuh abadi, tak ada. Selama sama kepentingannya, jadi kawan tak ada masalah. Tak ada namanya kawan abadi. Andai kita berselisih dalam masalah kepentingan, jadi musuh, enggak ada masalah. Yang ada adalah kepentingan abadi. Ini yang paling bahaya, subhanallah. Dan ini bukan Islam. Naam. Wa fi hadzal athari faidatani. Al-ula anna as-sirata wahidun wa innama tahtafu bihi asyayatin buqyata tafriqin nasi min hawlihi. ولا تجد سبيلا إلى تفريقهم أحسن من ادعاء تعدده فكل من رام إيهام الناس أن الحق ليس محجورا في سبيل واحدة فإنما هو شيطان وقد قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. الله أكبر. كلام متين جدا. Kuat sekali perkataan ini. Inilah realita yang kita lihat saat ini. Wa fi hadzal athari faidatan. Dalam athar disebutkan dari Ibnu Mas'ud ini dua faidah. Pertama, anna as-sirata wahid, jalan itu hanya satu menuju kebenaran. Alladzi yajibu an ya'tasim wa innama tahtaffu bihi asyayatin bughyata tafriqin nas min haulihi. Sesungguhnya berkumpul syaitan di tengah jalan ini tujuannya memecahkan manusia dari jalan ini agar mereka berserak-serak ke kiri ke kanan. Jangan ikut jalan ini.
wala tajidu sabilan, dan syaitan ini tak menemukan jalan ila tafriqihim, metode cara untuk memecah belah mereka, ahsana min iddi'ai ta'addudih. Tak ada jalan, tak ada cara baik bagi syaitan untuk membuat manusia berpecah belah kecuali mereka memberikan inspirasi bahwasanya jalan kebenaran itu banyak berbilang, semuanya sampai kepada kebenaran. Allahu Akbar. Semuanya benar. Semuanya sampai kepada kebenaran. Bahkan sampai lintas agama. Inilah pemahaman yang disebut dengan pluralisme. Semua benar. Kebenaran itu kan hanya Tuhan yang tahu. Ini semua semu ini. Apalagi agama itu semua sama, baik, mengajak orang kepada kebaikan. Oleh karena itu apapun agamamu benar, kau akan masuk surga nanti semua. Subhanallah, ini pengkaburan akidah. Subhanallah. Ya, kumpul berdoa bersama beragama. Ini pendangkalan akidah. Pemahaman yang disebarkan. Orang jil paling senang mengatakan kebenaran itu tidak absolut kecuali hanya Allah yang mengetahuinya. Subhanallah. Ini semua ihtimalat. Ini kemungkinan. Subhanallah. Ya. Jangan klaim engkau yang tahu kebenaran. Itu semua mungkin anggapanmu benar, anggapan orang lain tidak. Yang tahu kebenaran hanya Allah belaka. Manusia tak tahu. Allahu Akbar. Perkataan seolah-olah indah tapi dia menghancurkan, membinasakan. Benar hanya Allah yang mengetahui kebenaran, tapi dia jadikan timbangannya kitabullah. Dia turunkan inilah timbangan yang mengukur kebenaran dari kesesatan. Apa? Kitabullah tabaraka taala. Subhanallah. Bukan maknanya setiap orang sembarangan menafsirkan kitabullah. Tentunya kitabullah ini akan menjadi benar penafsirannya ketika ditafsirkan dengan orang yang diturunkan kepadanya Quran, Rasulullah. Dan akan menjadi benar penafsirannya ketika tafsiran tersebut adalah yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat yang berguru kepada Rasulullah yang telah sampai kepadanya Quran. Subhanallah. Bukan sembarang orang menafsirkan ayat semau dia. Akhirnya dia pun tersesat dan dia menyimpang. Subhanallah. Apa kata beliau? Tak ada jalan yang lebih bagus untuk memecah belah manusia kecuali mengatakan banyak jalan menuju kebenaran, banyak jalan menuju surga, banyak jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Semua jalan itu benar, semuanya menyampaikan kepada Allah. Ini batil. Ini menyembah Allah pakai perasaan, ini menyembah Allah pakai logika, ini menyembah Allah pakai tradisi. Subhanallah. Semuanya benar. Allahu Akbar. Akhirnya berbeda-beda. Akhirnya berselisih. Subhanallah. Ya. Akhirnya carut marut agama. فكل من رام إيهام الناس أن الحق ليس محجورا في سبيل واحدة فإنما هو شيطان. Setiap orang yang ingin memberikan pengkaburan, membuat manusia ragu-ragu, menyatakan kebenaran itu bukan pada satu jalan, tapi semua jalan itu benar, maka dialah syaitan. Waqad qala Allah Ta'ala, karena Allah sendiri yang mengatakan, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kesesatan, tidak ada setelah kebenaran kecuali pasti kesesatan. Subhanallah. Jadi jalan menuju Allah hanya satu jalan, itulah jalan yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ke sanalah setiap orang harus mengikut, mau selamat ikut jalan Rasulullah, bukan ikut dengan akalnya, logikanya sehingga menolak keterangan dari Allah dan Rasulnya, mengikuti tradisi, mengikuti masyarakat, mengikuti subhanallah ya, kebijakan penguasa, mengikuti tidak. Ini ialah jalan yang akan menjamin seorang sampai kepada Allah Jalla wa Ala. Naam. الثانية تفسير حبل الله الذي يجب أن يعتصم به المسلمون ليتحدوا بكتاب الله، وهذا لا يتعارض مع قول ابن مسعود رضي الله عنه أيضا الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-thaniyah, adapun faedah kedua, tafsiru hablillah. Ibnu Mas'ud menafsirkan makna hablullah, tali Allah, ya, dengan Al-Qur'an, alladzi yajibu an ya'tasimul muslimun yattahidu, agar orang-orang Islam bersatu padu dengan tali ini bi kitabillah, dengan kitab Allah.
Wa hadha la yata'arad ma'a qaul Ibnu Mas'ud aidan. Ucapan Ibnu Mas'ud ini yang mengatakan yang dapat menyatukan kaum muslimin adalah tali Allah, dan tali itu adalah kitabullah. Tak bertentangan dengan perkataan Ibnu Mas'ud dalam asar yang lain. As-siratul mustaqimul ladzi tarakana alaihi Rasulullah. Dalam asar lainnya Ibnu Mas'ud mengatakan jalan yang lurus adalah jalan yang telah ditinggalkan untuk kita oleh Rasulullah SAW. Tak bertentangan, tak kontradiksi. Sesungguhnya jalan Quran itulah jalan yang telah dibentangkan Rasulullah SAW di hadapan kita. Nah, وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لهم الكتاب وسنة كما قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وذلك, dan penjelasannya lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka lahumul kitab wa sunnah, karena Nabi telah tinggalkan untuk kaum muslimin alkitab dan sunnah. Kama qala, sebagaimana Rasulullah bersabda, taraktu fikum ma in tamassaktum bih lan tadillu ba'di, kutinggalkan untuk kalian selama akan berpegang teguh dengannya, takkan tersesat selama-lamanya setelahku abadan. Kitabullah wa sunnati, dialah kitab Allah dan sunnahku. Inilah jalan tersebut. Jalan Quran tak bertentangan dengan jalan sunnah, karena sunnah hanyalah menjelaskan Quran belaka. Tanpa sunnah tak paham kita Quran. Mari kita buktikan. Allah mengatakan aqimus shalah, tegakkan salat. Tak ada dalam Quran penjelasan zuhur 4, asar 4, maghrib 3, zuhur tergelincir matahari, ya sampai bayang-bayang seorang setinggi dia. Tak ada. Di mana kita dapati? Sunnah. Maka mustahil jalan Quran dapat dipahami tanpa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wa atuz zakat, tunaikan zakat. Apa yang zakat harus ditunaikan ini? Apakah mobil harus dizakati? Apakah pakaian harus dizakati? Subhanallah, apakah apa yang dizakati? Tak paham sampai datang keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin Quran dapat diamalkan tanpa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ah, ketika kalian dipanggil untuk salat di hari Jumat, bagaimana cara manggilnya? Azan. Mana Quran menjelaskan tentang azan? Tak ada. Dari mana azan? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. وذلك أيضا لأن سنة ككتاب الله في كونها وحيا ثم هي تفسير لكتاب الله بل خير من فسر كلامه تعالى من خلقه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وذلك أيضا, demikian juga, lianna sunnata ka kitabillahi fi kauniha wahyan. Sunnah itu seperti kitab Allah, sama-sama wahyu, semuanya daripada Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita apa yang Allah ajarkan. Nabi tak punya agama Islam. Islam itu milik Allah. Nabi hanya menyampaikan inilah agama Islam yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alaina ilal balagh. Kata Nabi kami hanya menyampaikan belaka. Nabi tak punya Islam. Islam itu punya Allah. Subhanallah. Nabi tak berhak buat syariat, dia hanya membuat syariat apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka sunnah Nabi juga wahyu daripada Allah. Perkataan Nabi juga wahyu, kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa. Dia tak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan hanyalah merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Orang-orang Quraisy mencela Abdullah bin Amr bin As karena dia mencatat semua perkataan Nabi. Apa kata mereka? Wahai Abdullah, kau terlampau rajin, semua perkataan Muhammad kau tulis. Kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia ridha. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Ku datangi Nabi, ya Rasulullah, mereka berkata tentang dirimu, ketika aku mencatat semua perkataanmu, kata mereka, engkau terlampau berlebihan Abdullah. Kadang-kadang Rasulullah dalam keadaan marah, dalam keadaan ridha. Apa kata Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin As? Uktub, kau tulis semua yang keluar dari mulutku ini. Ma kharaja minhu illa haq. Taklah keluar daripada mulutku ini kecuali kebenaran belaka. Wahyu. Maka tak ada beda antara Quran dan sunnah, sama-sama wahyu, dan jangan dipisah-pisahkan. Quran, sunnah, kedua-duanya wahyu. Subhanallah.
Tsumma hiya tafsirun li kitabillah, juga sunnah adalah merupakan tafsir bagi kitab Allah. Dengan sunnahlah kita paham kitab Allah tabaraka taala. Bal khairu man fassara kalamahu ta'ala min khalqihi huwa Rasulullah. Bahkan secara mutlak yang terbaik, yang paling bagus, yang paling paham, paling berilmu menjelaskan tafsir kitab Allah adalah Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kama qala subhanahu, kan sebagaimana Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami sungguh telah turunkan kepadamu wahai Muhammad dzikra, peringatan, petunjuk, maksudnya sunnah, litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim, agar kau jelaskan dia kepada manusia tentang wahyu yang diturunkan kepada mereka. Ayat ini menunjukkan Nabi yang berhak menafsirkan Qur'anul Karim, karena tafsirannya daripada Allah Subhanahu wa taala datangnya. Karena Nabi tak bicara dengan akal dan logikanya, tapi dengan wahyu. Naam. وقالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا دبت إليهم الفرقة بالاستمساك بسنته فقال وإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواذذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثات بدعة. وقالت Aisyah radhiyallahu anha kana khuluqul Quran. Aisyah ibunda kita mengatakan adalah Nabi, semua tingkah lakunya itu adalah penjabaran terhadap Quran. Walidzalika amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu, karena itulah Nabi perintahkan umatnya, idza dabbat ilaihimul furqah, ketika datang kepada mereka perpecahan, bil istimsaki bi sunnati, agar semua mereka pegang sunnahnya supaya jangan berpecah belah. Faqala, maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, wa innahu man ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian setelah saya, fa sayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat banyak sekali perpecahan, perselisihan. Dan ini menunjukkan benarnya apa yang disabdakan Nabi. Kata Nabi, orang yang hidup setelahku, generasi yang hidup setelahku kelak akan melihat banyak sekali perpecahan, perselisihan. Fa'alaikum bisunnati, tatkala orang-orang berselisih, hendaklah kalian ikut sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ar-rasyidin, ikutilah pula jalan para sahabat-sahabatku, para khalifah-khalifah yang terbimbing. Ya, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian semua dengan sunnahku ini, agar jangan berpecah belah. Ikutilah sunnah para sahabat yang mengikuti sunnah Nabi agar tidak terpecah belah kalian. Wa addu 'alaiha, genggam eratlah sunnah tersebut, gigitlah dia, bin nawajidhi, dengan geraham-geraham kalian. Namanya gigi kita ini, andai kita masih di depan, gigi seri, apa yang kita gigit bisa dicabut, tapi sudah masuk ke geraham digigit, tak akan mungkin dapat keluar. Subhanallah. Kata Nabi, genggam eratlah dia bagikan kalian, menggigit sesuatu dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi segala perkara-perkara yang baharu yang diada-adakan. Oh, rupanya ini yang membuat berpecah belah kaum muslimin, perkara-perkara baharu yang diada-adakan dalam agama ini sebab perpecah belahan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya segala yang diada-adakan dalam perkara agama ini, itulah yang disebut dengan nama bid'ah. Inilah yang membuat orang berpecah belah. La haula wala quwwata illa billah. Kita padakan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.